Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Stefan, NPM 2122041, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul Etika Politik. Baik, dalam buku ini terdapat 237 halaman dan ditulis oleh Dr. Zubair Situmorang dan diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung. Baik, dalam pembahasan bab 1 dijelaskan secara umum menyangkut etika politik. Di dalam pembahasan bab 1 terdapat bagaimana masyarakat terjun dalam dunia politik, dan dalam dunia politik apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Cara-cara apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar bisa terjun dalam dunia politik. Dan dalam dunia politik ada berbagai sektor yang melibatkan masyarakat yang saling mempengaruhi untuk bisa menjalankan politik itu sendiri. Aktor-aktor siapa yang bisa berperan dalam dunia politik, dan bagaimana cara atau konsep yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa terjun dalam dunia politik itu sendiri. Penjelasan dalam bab 1 ini dijelaskan secara garis besar. Artinya sebelum kita mengetahui apa itu etika politik, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam dunia politik dan cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik itu sendiri. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan dalam pembahasan bab 2. Dalam pembahasan bab 2 ini kita akan membahas menyangkut konsep dasar ilmu politik. Di dalam konsep dasar ilmu politik ini kita akan membahas tentang pengertian dari politik itu sendiri. Baik, politik dalam bahasa Inggris yaitu politik yang mengandung arti bijaksana, dan politik berasal dari bahasa Latin yaitu politicus. Kedua kata tersebut berasal dari kata polis yang bermakna city atau kota. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan 3 arti, yaitu kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya. Mengenai pemerintahan suatu negara dan negara lain, tipu muslihat atau kelicikan juga digunakan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Dalam bahasa Yunani, politik diambil dari kata polis yang artinya negara atau kota. Di dalam negara atau kota, orang-orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan. Dan menurut filsuf Aristoteles, politik artinya kebijaksanaan atau kebaikan. Baik, setelah kita melihat arti dari politik itu sendiri, kita akan menjelaskan
saya akan menjelaskan teori-teori yang mendukung politik itu sendiri. Ada beberapa teori yang mendukung politik itu sendiri, tapi saya hanya mengambil satu teori untuk menjelaskan tentang politik itu sendiri, yaitu teori normatif. Teori politik normatif adalah cara untuk membahas lembaga sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan publik antar individu dan lembaga. Teori ini mencakup teori politik normatif, penemuan dan aplikasinya, serta hubungannya dalam politik dan moral. Setelah kita mengetahui politik dan teori yang mendukung politik itu sendiri, kita akan beralih ke konsep ilmu politik. Di dalam konsep ilmu politik ini ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam politik, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua kewenangan, dan yang ketiga pengaruh, yang keempat paksaan, dan yang kelima ajakan, dan yang keenam perjanjian. Setelah kita mengetahui hal-hal yang ingin dicapai dalam politik, yang berikut kita akan mengetahui struktur politik, dalam struktur politik ada lembaga-lembaga atau elemen-elemen yang membentuk suatu sistem politik. Struktur politik terdiri atas unsur-unsur yang bersifat informal, yaitu unsur di luar lembaga pemerintahan yang dapat mempengaruhi, menyalurkan, menerjemahkan, dan mengonversikan tuntutan dan dukungan untuk dirumuskan dalam keputusan politik. Yang berikut kita akan masuk ke dalam budaya politik. Di dalam budaya politik ada beberapa hal yang terkandung dalam budaya politik itu. Yang pertama budaya politik partisipan, yang kedua budaya politik subjek, dan yang ketiga budaya politik parokial. Baik saudara-saudara, setelah kita membahas tentang politik, ilmu politik dalam bab 1 dan bab 2, dalam bab 3 ini, itu pembahasan yang terakhir, menyangkut konsep dasar etika politik. Dalam konsep dasar etika politik ini ada pengertian dari etika politik, ada pengertian dari apa itu etika dan apa itu politik. Setelah itu kita akan melihat tentang faktor-faktor mendasar dalam etika politik, ada prinsip-prinsip dasar dalam etika politik, dan yang terakhir adalah dimensi-dimensi dari etika politik itu sendiri. Baik, kita akan membahas dari konsep dasar etika politik. Dalam konsep dasar etika politik ini kita akan melihat pengertian dari etika itu sendiri. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh pada seperangkat aturan kesusilaan. Artinya seseorang yang mempunyai kesadaran untuk senantiasa patuh kepada aturan yang ada. Dan kita akan bahas
tentang apa itu politik, saya sudah menjelaskan pada bab 1 tentang politik itu sendiri. Politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebijaksanaan, dan diserap dalam bahasa Indonesia yang mempunyai 3 arti, yaitu kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya. Setelah kita membahas tentang pengertian dari etika dan politik, secara substansi pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Setelah kita membahas tentang pengertian dari etika politik, kita akan masuk ke bagian yang berikut, menyangkut faktor-faktor mendasar dalam etika politik. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam etika politik. Yang pertama, pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan secara struktural dapat membantu menangani konflik-konflik dan membuat mereka dapat dinegosiasikan. Pembatasan kekuasaan ini akan menjadi alat untuk menjaga aktor-aktor politik menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan arogan. Yang berikut, faktor efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan beberapa kebutuhan dasar dari publik politik. Efektivitas tidak boleh mengabaikan kondisi hidup masyarakat, mayoritas ataupun minoritas. Yang berikut, faktor akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa kekuasaan politik bertanggung jawab atas keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dan dilaksanakan di depan seluruh warga negara, parlemen, majelis dewan, kelompok kaya dan berpengaruh, atau bahkan kelompok perlawanan. Yang berikut kita akan masuk ke dalam prinsip dasar etika politik. Dalam prinsip dasar etika politik ada beberapa, yaitu yang pertama, pluralisme. Pluralisme dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Yang berikut, prinsip dasar yang berikut yaitu HAM. Hak-hak asasi manusia menyatakan cara manusia diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Yang berikut, solidaritas bangsa. Solidaritas berarti bahwa manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, tetapi juga demi orang lain. Yang berikut, demokrasi. Prinsip atau kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia, elit, ideologi, atau sekelompok agamawan yang berhak untuk menentukan dan memaksakan cara hidup seseorang. Yang berikut, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial mencegah masyarakat terpecah
ke dalam dua bagian, yaitu bagian atas yang terus-menerus maju dan bagian bawah yang hanya bisa bertahan dalam kekuasaan golongan atas. Yang berikut kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu menyangkut dimensi-dimensi etika politik. Di dalam dimensi-dimensi etika politik ada tujuan politik. Dimensi tujuan dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus ditetapkan dengan jelas dalam prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Yang berikut sarana pencapaian tujuan politik. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif. Pertama, tatanan politik harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas, maka struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Yang terakhir adalah aksi politik. Aksi mengandalkan keutamaan dalam penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi risikonya. Etika identik dengan tindakan rasional dan bermakna. Politik bermakna karena memperhitungkan reaksi yang lain, seperti harapan, protes, kritik, persetujuan, dan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Baik, sekian pembahasan saya yang sudah saya baca dari buku Etika Politik. Sekian dan terima kasih.